Langit pagi itu masih berwarna abu-abu ketika Ares menatap puncak gunung di kejauhan. Kabut menggantung rendah, menutupi sebagian jalur pendakian yang tampak sepi. Ia berdiri di depan jalur setapak yang akan menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Ia tidak tahu pasti apa yang menunggunya di sana. Hanya sebuah keyakinan samar bahwa langkah pertama ini akan mengubah segalanya. Tas di pundaknya terasa berat, bukan karena isi, melainkan oleh keraguan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, langkah kecil pertama adalah hal yang paling sulit dari semua perjalanan. Di bawah kakinya, batu kecil terguling pelan. Ia menatapnya sesaat dan tersenyum. Batu itu mungkin hanya sepotong debu di antara tanah. Tapi entah kenapa, ia merasa batu itu adalah tanda. Tanda bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Ares mulai melangkah. Angin pegunungan menyambutnya dengan dingin yang tajam. Suara burung-burung di kejauhan terdengar seperti gumaman semesta yang menyuruhnya terus maju. Jalan setapak berliku, licin oleh embun pagi. Setiap langkah menuntut perhatian penuh. Ia tak bisa menoleh ke belakang karena tahu, satu pandangan pun mungkin akan menggoda dirinya untuk berhenti. Ia berjalan tanpa peta, hanya mengikuti jalur yang samar. Di dadanya ada semacam ritme yang tenang, seperti denyut bumi yang menyatu dengan langkahnya. Sesekali ia menatap tangan kirinya, tempat gelang kulit pemberian ayahnya melingkar. Sebuah pengingat bahwa ia tidak boleh kembali sebelum menemukan apa yang ia cari. Perjalanan menuju puncak bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kesabaran. Ares tahu itu, meski di awal ia masih sering ingin berhenti. Di pertengahan jalan, kabut mulai menebal, pandangannya terbatas. Hanya beberapa meter ke depan, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Di tengah keheningan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa keheningan kadang lebih keras dari suara apapun. Ia melanjutkan langkah, setiap batu, setiap akar pohon, seolah menjadi bagian dari ujian. Keringat mulai menetes di pelipisnya, mengalir dingin di kulit yang terbakar udara gunung. Di kejauhan, ia melihat bayangan reruntuhan lama. Batu-batu besar tersusun seperti sisa bangunan purba. Ia mendekat, menyentuh dinding batu yang dingin. Permukaannya penuh ukiran aneh yang belum pernah ia lihat. Ada sesuatu yang istimewa di sana. Ia merasakan detak lembut di ujung jarinya, seperti batu itu masih hidup. Ia tidak tahu apa artinya, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa tempat itu bukan kebetulan. Mungkin disinilah jalan panjang itu benar-benar dimulai. Ia menyalakan api kecil di bawah dinding batu itu. Malam mulai turun, dan suhu turun drastis. Api menari, memantulkan cahaya merah ke permukaan batu yang seolah berkilau dari dalam. Dalam sinar api, ia melihat simbol-simbol kuno yang menyerupai peta. Ada garis yang membentuk jalur panjang, dan di ujungnya, sebuah titik bercahaya. Ares menatapnya lama. Ia tahu jalur itu bukan sekadar ukiran, melainkan petunjuk. Pagi berikutnya, ia memutuskan untuk mengikuti arah dari ukiran itu. Ia tidak tahu apakah itu benar, tapi ia percaya bahwa takdirnya sudah menunggu di sana. Langkah-langkahnya membawa dia melewati hutan rimba. Daun basah berguguran di atas rambutnya, dan suara air terjun di kejauhan memecah kesunyian. Perjalanan semakin berat. Jalan menanjak, tanah berlumpur, dan udara menipis. Tapi setiap kali ia merasa akan menyerah, ia mengingat kembali batu kecil di awal perjalanan. Setiap perubahan besar dimulai dari batu pertama, dari langkah pertama. Kalimat itu berputar di kepalanya seperti mantra. Ia berjalan terus, tanpa tahu sudah berapa hari berlalu. Rasa lapar dan dingin menjadi bagian dari dirinya, seperti dua sahabat yang tidak bisa dihindari. Suatu hari, ia tiba di tepi jurang besar. Di seberang sana, terlihat menara batu menjulang di tengah lembah yang diselimuti awan. Menara itu tampak mustahil dicapai, tapi justru disitulah rasa ingin tahunya menyala. Ia menuruni jurang perlahan. Batu-batu besar runtuh di bawah kakinya, tapi ia tetap bertahan, mencengkeram akar-akar yang menggantung seperti tali kehidupan. Setelah berjam-jam, ia akhirnya tiba di dasar lembah. Tanah di sana hitam dan beruap, seperti baru saja dilalui sesuatu yang panas. Di tengah lembah itu, menara berdiri tegak, memancarkan cahaya samar dari puncaknya. Ares melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti ujian terakhir. Ia sampai di depan pintu menara yang terbuat dari batu perunggu. Permukaannya penuh goresan dan bekas luka, seolah pernah dihantam badai ribuan kali. Ia menyentuhnya dengan hati-hati. Suara rendah menggema, dan perlahan pintu itu terbuka sendiri. Di dalamnya hanya ada satu ruangan besar, kosong,
kecuali sebuah batu berbentuk bulat di tengahnya. Batu itu bercahaya lembut, berdenyut, seperti jantung. Ares mendekat. Ia tahu, inilah akhir dari perjalanan pertama. Batu itu tampak menunggu seseorang, mungkin dirinya, untuk membangunkannya. Ia berlutut dan menyentuh permukaan batu itu. Seketika cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Tubuhnya terseret dalam pusaran cahaya. Dan dalam sekejap, ia melihat kilasan masa depan. Ia melihat kota yang ia tinggalkan berubah. Ia melihat manusia membangun kembali harapan. Ia melihat api yang padam dihidupkan kembali. Ketika cahaya mereda, batu itu perlahan retak, memancarkan sinar ke seluruh lembah. Tanah bergetar, udara berubah hangat, dan langit yang kelabu menjadi biru terang. Ares berdiri terpaku. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tahu satu hal. Sesuatu di dunia ini telah berubah. Dan semuanya dimulai dari langkah kecilnya pagi itu. Ia keluar dari menara, menatap dunia yang kini terasa berbeda. Angin meniup lembut wajahnya, membawa aroma baru, aroma kehidupan yang lahir kembali. Ia mendongak ke langit, tersenyum. Jalan panjang masih menanti. Dan ini baru batu pertama. Ia berjalan meninggalkan lembah itu dengan langkah ringan. Di belakangnya, menara perlahan hancur, menyisakan sinar keemasan yang naik ke langit. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih mantap, lebih pasti. Di kejauhan, matahari terbit penuh, cahaya menyinari jalur tanah di depannya, seperti membuka lembaran baru dari perjalanan yang belum berakhir. Ia tidak tahu kemana langkah berikutnya akan membawanya. Tapi ia tahu, perjalanan ini bukan lagi tentang mencari sesuatu, melainkan tentang menjadi sesuatu. Ares menoleh sekali ke belakang, ke tempat di mana semuanya dimulai. Ia menatap jalur panjang itu dan tersenyum. Di hatinya, sebuah suara berbisik pelan, seperti gema dari masa depan. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari batu pertama. Ia menatap batu kecil di kakinya, menendangnya ringan ke depan, lalu melangkah mengikuti arah batu itu bergulir. Langit terbuka, angin meniup pelan, dan dunia terasa seperti baru lahir kembali. Dan di sana, di antara langkah dan napas, Ares menyadari satu hal, bahwa kadang keberanian bukan tentang menaklukkan gunung, tapi tentang berani memulai dari yang paling kecil. Perjalanan itu belum selesai, tapi ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, setiap jalan panjang selalu dimulai dari satu langkah dan satu batu pertama.